Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 27 bulan 4 2022, saya akan sampaikan satu rahasia kepada saudara tentang pengajaran kepada kesempurnaan. Pengajaran anak laki-laki yang ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, ini pengajaran yang sangat penting. Karena di akhir zaman, saudaraku, hamba-hamba Tuhan harus membawa jemaatnya kepada arah lahirnya jemaat yang berkarakter anak laki-laki ini, sehingga ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 digenapi, nanti orang-orang yang mencapai kualitas yang ditentukan oleh Tuhan ini akan harpazo atau diangkat. Saudara, pengajaran anak laki-laki ini adalah pengajaran kesempurnaan. Pengajaran mempelai juga pengajaran kesempurnaan. Sama, saudaraku. Akan tetapi bedanya apa, saudaraku? Pengajaran anak laki-laki ini, saudaraku, kesempurnaannya lebih dahulu, yaitu 3,5 tahun lebih dahulu sebelum kesempurnaannya mempelai, atau 1260 hari sebelum kesempurnaannya mempelai. Jadi pengajaran anak laki-laki ini, saudaraku, ini adalah pengajaran kesempurnaan yang pertama, saudaraku. Sebab yang akan pertama-tama diangkat, atau dalam bahasa Wahyu pasal 12 ayat 5 itu harpazo, itu adalah jemaat yang memiliki karakter anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, saudaraku, jemaat yang memiliki karakter anak laki-laki itu akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, ke tahta Tuhan. Ini artinya adalah orang-orang yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang akan pertama-tama diangkat, orang-orang yang akan mencapai taraf rohani kesempurnaan di akhir zaman, ini adalah jemaat-jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5. Ini peristiwanya terjadi pada pertengahan 7 tahun, yaitu 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, atau 1260 hari sebelum perjamuan malam kawin anak domba, atau 1260 hari sebelum mempelai itu diangkat. Saudaraku, jadi ini bedanya antara anak laki-laki dengan mempelai, ya saudaraku. Jadi mempelai ini, saudaraku, memiliki selisih waktu 1260 hari. Yang diangkat kepada Allah dan ke tahtanya dulu ini siapa, saudaraku? Ini adalah jemaat yang berkarakter anak laki-laki, dan selisihnya adalah 1260 hari. Karena setelah melahirkan anak laki-laki ini, kemudian wanita itu diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara, sekarang bagaimana kita membentuk karakter jemaat anak laki-laki ini, saudaraku? Karakter jemaat anak laki-laki itu pernah saya sampaikan, itu adalah karakternya Henok, karakternya Musa, dan juga karakternya Elia, juga karakternya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana kita bisa membentuk jemaat yang berkarakter luar biasa ini, sehingga menjadi jemaat yang pertama-tama nanti mencapai kesempurnaan? Nah, untuk itu mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus ini merupakan teladan, contoh dari anak laki-laki yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Saudara, bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang terjadi dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu merupakan roh nubuat.
Jadi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus merupakan roh nubuat yang nanti ini akan tergenapi. Di akhir zaman akan digenapi lagi dengan lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5. Kalau dahulu itu satu kelahiran personal, Maria melahirkan Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini merupakan satu kelahiran yang melibatkan orang banyak. Ketika nanti gereja di akhir zaman itu melahirkan jemaat-jemaat yang berkarakter anak laki-laki, jemaat-jemaat yang mencapai kriteria rohani sempurna, mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, itulah jemaat yang kemudian akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini yang pertama, saudaraku, yang dikerjakan oleh Tuhan, membawa jemaatnya, membawa jemaat yang berkarakter anak laki-laki, saudaraku. Dan ini yang menjadi incaran si naga tua atau si iblis, bahwa si iblis marah kemudian saudaraku mengincar anak laki-laki ini. Dan karena anak laki-laki ini dalam lindungan Tuhan yang luar biasa, langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, saudaraku, maka kemudian iblis si naga tua itu gagal kemudian mengejar perempuan itu. Wahyu pasal 12 ayat yang ke 7 ke 8, saudaraku, itu ditulis seperti itu, saudaraku. Jadi naga itu mengejar perempuan itu karena gagal menelan anak laki-laki ini. Jadi sasaran iblis yang pertama yang harus dihancurkan iblis itu adalah lahirnya jemaat-jemaat sempurna. Karena ini nanti yang menjadi pasukan di akhir zaman, pasukan yang mengiring kedatangan Tuhan. Berulang kali sudah saya sampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Yudas, bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, seperti wasiat Musa sebelum meninggal juga Musa ngomong seperti itu. Tuhan datang bersama puluhan orang-orang kudusnya. Kita akan membaca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini maksudnya apa? Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini adalah artinya bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem kecil. Kemudian pada saat itu penunjuknya bintang. Kemudian yang datang adalah orang Majus. Kemudian kepada para gembala yang memberi petunjuk adalah malaikat, saudaraku. Dan yang mendatangi Tuhan Yesus ketika lahir itu adalah para gembala. Kemudian sekitar Tuhan Yesus usianya sudah 2 tahun itu orang Majus, saudaraku. Kemudian sesudah itu terjadilah pembantaian besar-besaran anak-anak di bawah umur 2 tahun oleh Raja Herodes, saudaraku. Jadi kesaksian Yesus ini roh nubuat. Nanti di akhir zaman akan terulang lagi. Di akhir zaman akan lahirlah, saudaraku, jemaat-jemaat yang sempurna, jemaat-jemaat yang memiliki iman, kadar rohani yang sempurna, memiliki karakter Yesus, memiliki karakter Kristus, memiliki karakter Henokh, Musa, dan Elia, saudaraku. Dan nanti yang akan menjadi penunjuk lahirnya jemaat-jemaat yang sempurna itu juga akan terulang lagi. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kalau dahulu yang menjadi petunjuk itu adalah bintang Bethlehem. Tetapi di akhir zaman, sesuai apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, maka ketika nanti jemaat-jemaat yang sempurna, yang berkarakter anak laki-laki, yang sudah
dituliskan dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, yang merupakan rencana besar Tuhan di akhir zaman ini. Nanti akan lahir jemaat-jemaat yang sempurna ini, saudaraku, nanti yang akan membawa berita, yang akan, saudaraku, membentuk jemaat-jemaat hingga mencapai kriteria seperti itu, yang akan mengarahkan juga adalah bintangnya Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus. Itu dulu bintang orang Majus, saudaraku, yang menuntun orang Majus datang ke Bethlehem, saudaraku. Maka saat ini, karena kesaksian Yesus 2000 tahun yang lalu itu merupakan roh nubuat, maka apa yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, di mana nanti gereja akan eteken huios archen itu, saudaraku, artinya melahirkan keturunan atau pewaris yang bergender laki-laki. Saudaraku, bergender laki-laki secara rohani ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu nanti digenapi karena kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat, seperti dulu juga yang memberi petunjuk itu adalah bintang Bethlehem, maka di akhir zaman yang memberi petunjuk, yang membimbing jemaat-jemaat akhir zaman untuk mencapai kriteria sempurna itu adalah bintang-bintang Tuhan. Sekarang saya berharap, saya menghimbau para hamba-hamba Tuhan ini untuk membimbing jemaat ke arah Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, membawa jemaat itu nanti betul-betul perfect, sempurna ketika Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, akan datang di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Kita berupaya semaksimal mungkin, saudaraku, sampai lipatan-lipatan dosa, berbagai macam cacat celah, berbagai macam lipatan-lipatan cacat kerut atau yang serupa dengan itu, saudaraku, itu hilang. Dosa-dosa itu menjadi hilang, saudaraku, oleh karena kuasa korban Kristus tentunya. Kalau kita sendiri tidak akan sanggup, karena manusia ini sangat lemah. Oleh karena itu kita butuh korban Kristus. Lewat korban Kristus kita akan disempurnakan. Jadi kita bukan menjadi sempurna itu sendiri dengan kekuatan kita, tetapi kita menjadi sempurna karena ditopang, saudaraku, oleh kekuatan korban Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi para hamba Tuhan, marilah sekarang kita mengajak jemaat, membawa jemaat itu kepada arah kesempurnaan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini jemaat yang mencapai tingkatan rohani ruang Maha Kudus. Sebab jemaat ini nanti yang akan pertama-tama diangkat harpaso. Yang lain, saudaraku, itu sempurna juga, tapi menunggu waktu 1260 hari. Wanita itu mengungsi ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Wahyu 12 ayat 6, kemudian ayat 14, dan kepada perempuan itu dikaruniakan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang di tempatnya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, jadi ada jeda waktu kesempurnaan ini, saudaraku, antara anak laki-laki Wahyu pasal 12 ayat 5 dengan wanita yang diungsikan. Itu ada jeda waktu. Jeda waktunya berapa, saudaraku? 1260 hari. Saudara, ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, harpaso terjadi, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus ketika Wahyu 12 ayat 5 ini digenapi, Tuhan belum datang. Tetapi nanti ketika, saudaraku, di akhir 1260 hari setelah wanita itu diungsikan ke suatu tempat yang namanya eremos atau padang-padang yang sunyi atau padang gurun, saudaraku, kalau yang saya lihat itu satu tempat yang indah, tempat taman padang pengungsian yang indah. Saudaraku, diungsikan selama 1260 hari. Di akhir 1260 hari itu, maka terjadilah perjamuan malam kawin anak domba yang mempelai wanita ini diangkat. Saudaraku, jadi ada jeda waktu 1260 hari. Jadi, saudaraku, ada peristiwa besar ya, saudaraku, di akhir zaman ini, di 7 tahun terakhir ini, di pertengahan 7 tahun terakhir ini, ada orang-orang kudus yang pertama diangkat.
Itu yang berkarakter anak laki-laki. Kemudian di akhir 7 tahun ini akan ada lagi, saudaraku, yang diangkat, saudaraku, yang disebut mempelai. Itu, saudaraku, yang disebut mempelai itu diangkatnya di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudaraku, itu diangkatnya di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ada jeda waktu 1260 hari sama-sama diangkat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu rahasia besar yang harus saudara ketahui. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kesaksian hidup Yesus Kristus itu adalah roh nubuat. Ini apa maksudnya? Tadi sudah saya terangkan. Dulu yang memberi petunjuk di mana Tuhan Yesus itu lahir itu bintang Bethlehem. Di akhir zaman yang memberi petunjuk, saudaraku, bagaimana dan seperti apa caranya yang membimbing jemaat-jemaat akhir zaman untuk mencapai kesempurnaan hingga bisa harpaso, mencapai karakter anak laki-laki itu, yang menjadi petunjuk nanti adalah bintang Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu yang disebut 7 malaikat sidang, angelos, saudaraku. Itu yang disebut juga sebagai malaikat-malaikat yang nanti meniup sangkakala di Wahyu pasal 8. Itu juga yang disebut sebagai malaikat-malaikat yang nanti akan mencurahkan 7 bokor murka Allah di Wahyu pasal yang ke-15 dan 16 ditulis di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan mereka juga pelaksana dari penghukuman 7 meterai di Wahyu pasal yang ke-6 sampai Wahyu pasal yang ke-7. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kesaksian hidup Yesus Kristus itu adalah roh nubuat. Jadi apa yang terjadi dulu ini, saudaraku, menggambarkan, melukiskan dengan pasti apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau dahulu itu kelahirannya personal, ya saudaraku, seperti tadi saya sampaikan, Maria melahirkan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman ini gereja akan melahirkan jemaat-jemaat sempurna ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi. Ini yang disebut dengan kesaksian hidup Yesus Kristus adalah roh nubuat, dan yang menjadi petunjuk sama. Dahulu yang menunjukkan kepada orang Majus itu adalah bintang Bethlehem. Di akhir zaman yang memberi petunjuk kepada lahirnya anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu adalah 7 bintang, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Saudara, hamba Tuhan yang diurapi, yang memberitakan firman, mengabarkan firman ini dengan murni. Setiap hamba Tuhan itu harus mengabarkan firman dengan murni, tanpa tendensi, tanpa kepentingan, melainkan apa yang dikatakan Tuhan harus disampaikan. Ini hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, kadang itu saya juga manusiawi saya itu kadang tergelitik ketika saya melihat pengkhotbah-pengkhotbah lain. Saya pengen mengkritik, Roh Kudus bilang jangan, tidak usah, tidak perlu. Kamu lurus sampaikan apa yang menjadi petunjuk Roh Kudus kepadamu, sampaikan itu. Tidak usah mengkritik orang, tidak usah mengkritisi orang lain. Tetapi apa yang menjadi bagianmu, sampaikan apa yang menjadi maksud dari firman dan Roh Kudus itu, sampaikan. Nah, dengan begitu saya tidak memiliki kepentingan, saudaraku. Saya tidak berkepentingan untuk menyanggah si A. Saya tidak berkepentingan untuk menyanggah mungkin pendeta lain. Saya tidak berkepentingan. Saya tidak menyimak bahkan, saudaraku. Dan yang saya sampaikan adalah apa-apa yang betul-betul Tuhan ajarkan. Saudaraku, jadi menjadi, saudaraku, pewarta, pemberita, pembawa berita tentang akhir zaman ini harus bersih dari kepentingan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kembali kepada topik ini, kesaksian hidup Yesus Kristus adalah roh nubuat. Ini artinya apa yang terjadi dahulu kala itu merupakan satu gambaran yang nanti
yang sekarang bahkan ini mulai digenapi. Munculnya bintang-bintang yang akan menuntun jemaat-jemaat kepada arah kesempurnaan. Kalau dahulu munculnya bintang di timur yang menuntun orang Majus itu ke arah Bethlehem, itu mulai muncul. Saudaraku, sekarang saudara perhatikan baik-baik. Di dalam waktu yang tidak akan lama lagi, saudara akan melihat hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu. Kuasanya, perkataannya, ucapannya akan berpengaruh kepada alam raya, saudaraku, kepada samudra raya, kepada hati manusia. Ketika kuda putih dibuka, saudaraku, kuda putih meluncur misalkan, saudaraku, terjadi kegerakan yang dahsyat. Kuda merah dilepas, terjadi damai sejahtera hilang di bumi. Saudaraku, itu dari ucapan-ucapan hamba Tuhan. Ketika kuda hitam dilepas, terjadi kelaparan di bumi. Ketika kuda kelabu dilepas, terjadi perang besar yang membuat 1/4 penduduk bumi mati. Saudaraku, saya jadi teringat saat ini ada konflik yang cukup mengkhawatirkan di Ukraina. Saudaraku, di sana misalkan kemudian berkembang menjadi perang yang besar dan dahsyat, saudaraku, saudara juga tidak perlu takut. Kalau saudara masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara betul-betul mengerti rencana Tuhan. Tuhan akan lindungi saudara, bawa saudara kepada arah kesempurnaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang terjadi di dunia saat ini, saudaraku, kemarin ada yang bilang, Pak Pendeta, bukankah 1/4 penduduk bumi itu sudah mati karena COVID? Oh tidak, saudaraku, belum. Kalau ada 1/4 penduduk bumi mati, itu berarti kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8 itu digenapi. Dan ini belum, penduduk dunia ini ada sekitar 8 miliar. Kalau suatu ketika ada 2 miliar penduduk bumi ini mati, nah itu kegenapan Wahyu pasal yang ke-6. Saudara harus ngerti seperti itu. Ini hikmat, saudaraku. Jadi kalau ada 1/4 penduduk bumi, saat ini penduduk bumi ada sekitar 8 miliar. Nanti kalau ada penduduk bumi 2 miliar itu mati dalam waktu yang tidak terlalu lama rentang waktunya, itu berarti kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8 ini digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kalau itu sudah terjadi, saudara bisa melihat nanti waktunya tidak akan terlalu lama lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesaksian hidup Yesus Kristus itu adalah roh nubuat yang juga menggambarkan bagaimana kelak jemaat anak laki-laki, jemaat-jemaat yang sempurna ini akan dilahirkan oleh gereja Tuhan. Jemaat-jemaat yang sempurna ini akan dibimbing, akan diarahkan, akan dididik, ditempa oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi tadi. Jadi hamba Tuhan yang diurapi itu, saudaraku, hamba Tuhan yang menyampaikan firman tanpa tendensi, tidak punya kepentingan selain memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, saya menguji diri ketika saya berkhotbah apa saja. Saya menguji diri. Saya berkhotbah ini bukan dalam rangka mengkritik pendeta si A atau pendeta B, tidak. Murni saya berkhotbah ini karena saya menyampaikan firman Tuhan dan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Saudaraku, jadi kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Itu juga menggambarkan bagaimana kelak jemaat anak laki-laki yang sempurna di Wahyu pasal 12 itu akan dilahirkan gereja Tuhan. Situasinya mirip, kondisinya juga mirip. Situasinya, saudaraku, yang memberi petunjuk bintang. Kondisinya, saudaraku, yang datang orang-orang Majus. Saudaraku, kalau sekarang nanti, saudaraku, yang akan dibawa oleh bintang-bintang Tuhan di akhir zaman itu jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi yang digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu sebagai jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudaraku, 7 karakter jemaat ini menggambarkan
karakter jemaat-jemaat akhir zaman dari seluruh penjuru bumi. Itu nanti yang akan dibawa oleh bintang-bintang akhir zaman, oleh 7 bintang, oleh hamba Tuhan yang diurapi untuk mencapai kesempurnaan. Kalau bisa ya mencapai harpazo itu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, atau kalau tidak itu setidak-tidaknya bisa diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, memang dua-duanya itu nanti sempurna, cuma ada beda waktu. Kalau yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu diangkat harpazo ketika pertengahan 7 tahun. Tetapi perempuan yang diungsikan, yang dibawa lari ke padang gurun itu, saudaraku, yang diselamatkan dari kejaran naga itu, saudaraku, itu akan memperoleh kesempurnaan setelah 1260 hari sesudah anak laki-laki ini dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi cuma ada perbedaan waktu saja, ya saudaraku. Jadi kondisinya mirip karena kesaksian hidup Yesus Kristus adalah roh nubuat. Jadi apa yang terjadi dahulu ini kondisinya akan mirip dengan apa yang terjadi di akhir zaman. Situasinya mirip, kondisinya mirip, petunjuknya juga mirip. Petunjuknya dulu bintang, di akhir zaman juga bintang. Ancaman bahayanya juga mirip. Ancaman bahayanya dahulu itu Herodes yang kemudian membunuh anak di bawah umur 2 tahun, saudaraku. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, ini ancaman bunuhnya itu datang dari naga merah padam yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, keempat. Kemudian saudaraku, karena gagal baik dia mau menerkam anak laki-laki itu, gagal karena itu sangat dilindungi Tuhan, saudaraku, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian dia mengejar perempuan itu pun gagal. Akhirnya, saudaraku, melampiaskan kemarahannya dengan memerangi keturunannya yang lain, spermatov, saudaraku. Artinya, saudaraku, benih-benih rohani yang belum jadi, saudaraku, anak-anak rohani yang rohaninya itu belum jadi, saudaraku, masih sangat kanak-kanak rohani, masih sangat dini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sekarang kesaksian hidup Yesus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, mengandung dari Roh Kudus. Ini kalau dahulu, ini di dalam pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang lahir karena firman, karena Roh Kudus. Saudara, ini artinya apa kalau di akhir zaman? Anak laki-laki yang akan dilahirkan di akhir zaman ini, saudaraku, orang-orang sempurna yang akan dilahirkan gereja di akhir zaman ini, artinya ini adalah anak laki-laki, adalah jemaat-jemaat yang terlahir bukan karena hubungan laki-laki dan wanita, saudaraku, bukan karena pertemuan sperma dan ovum. Jadi mereka itu bisa harpazo, bisa diangkat, itu bukan karena merupakan hubungan laki-laki dan wanita, itu bukan penyebab, bukan merupakan, saudaraku, pertemuan antara sperma dan ovum juga, saudaraku. Tetapi, saudaraku, adalah bertemunya firman dan Roh Kudus dan tanah hati yang baik. Ini yang dimaksud dengan, saudaraku, lahirnya anak laki-laki. Jadi tentang pengertian pernikahan anak domba, pernikahan rohani, saudara, ini perhatikan baik-baik ya, ini dalam, saudaraku. Pengertian pernikahan rohani, pernikahan anak domba sampai Tuhan Yesus itu disebut sebagai mempelai pria surga. Ini bukan menyatunya hawa nafsu, saudaraku, ini bukan menyatunya hawa nafsu.
Seperti kalau manusia itu ya maaf, ini bahasa sangat dewasa, masuknya sperma ke dalam, maaf ya, ke dalam organ intimnya wanita, bukan masuknya sperma ke dalam organ intimnya wanita. Perkawinan itu bukan seperti itu, saudaraku. Kalau yang secara daging seperti itu bisa menimbulkan kenikmatan, sensasi, nikmat, rasa, dan daging, saudaraku. Tetapi perkawinan rohani, saudara perhatikan ya baik-baik supaya saudara menjadi paham. Perkawinan rohani itu adalah masuknya benih firman Tuhan ke dalam tanah hati yang baik. Ya, perhatikan sekali lagi. Pernikahan, perkawinan rohani itu adalah masuknya, diterimanya, menyatunya benih firman ke dalam tanah hati yang baik. Masuknya benih firman ke dalam telinga, kemudian masuk ke dalam tanah hati yang baik, dan di sana bertumbuh, saudaraku, menjadikan manusia yang bisa menerima benih firman, benih Roh Kudus itu, saudaraku, menjadi manusia-manusia rohani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu disebut sebagai mempelai pria surga di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 itu, saudaraku. Tuhan Yesus mempelai pria surga, mempelai pria anak domba, saudaraku. Tuhan Yesus disebut sebagai mempelai pria surga itu bukan lantaran Tuhan Yesus itu mengawini banyak orang. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Tuhan Yesus disebut mempelai pria surga itu bukan lantaran Tuhan Yesus itu mengawini banyak orang. Perhatikan ya baik-baik. Saya ulang lagi, Tuhan Yesus itu disebut mempelai pria surga bukan lantaran Tuhan Yesus itu mengawini banyak orang. Kalau itu hawa nafsu, saudaraku. Kalau orang mengawini banyak orang itu hawa nafsu, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus disebut mempelai pria surga itu karena benih firman yang ditaburkannya didengar dan ditaati oleh orang banyak. Inilah perkawinan rohani, menyatunya benih kebenaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus, menyatu di dalam hati kita. Ini pernikahan rohani. Jadi sekali lagi ini saya ulang supaya saudara itu ngerti, Yesus itu, saudaraku, disebut mempelai pria surga ini bukan lantaran Tuhan Yesus mengawini banyak orang, saudaraku, tetapi karena benih firman, ucapan yang disampaikannya, sabda yang disampaikannya ini, sabda yang ditaburkannya ini didengar dan ditaati banyak orang, masuk ke dalam hati banyak orang. Itulah makna dari nikah secara rohani. Oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian disebut sebagai mempelai pria surga. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pengertian nikah atau kawin secara rohani itu seperti itu. Ketika benih dari mempelai pria surga itu suara-suara kebenaran, itu firman Tuhan yang masuk di dalam hati kita, kemudian bertumbuh di dalam hati kita, menjadikan kita ini manusia rohani. Karena yang tumbuh di dalam hati kita ini bukan sesuatu yang darah dan daging, tetapi sesuatu yang dari roh. Saudaraku, ini satu pengetahuan yang agak dalam. Saudara pelan-pelan, saudara cermati lagi. Jadi bukan Yesus Kristus itu disebut mempelai pria surga bukan lantaran Tuhan itu mengawini banyak orang, tetapi karena benih firman yang ditaburkannya, yang diucapkannya ini didengar orang dan ditaati banyak orang, sehingga orang itu mempribadikan firman itu, mengandung firman itu, saudaraku. Dan orang yang mempribadikan firman itu akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi manusia baru. Dia lahir baru menjadi manusia baru.
Jadi kalau saudara itu taat kepada kebenaran firman Tuhan, saudara akan menjadi manusia baru. Tetapi kalau saudara tidak taat dengan suara kebenaran, saudara tidak menjadi manusia baru. Tetapi kalau saudara taat kepada firman Tuhan, saudara akan menjadi manusia baru. Kalau ketaatan saudara itu sudah sempurna, saudara akan memiliki karakter anak laki-laki nantinya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, orang yang mendengar dan mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus inilah yang disebut sebagai pihak mempelai wanita. Saudaraku, jadi orang yang mendengar dan mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini yang disebut sebagai pihak mempelai wanita. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini yang disebut mempelai wanita itu juga bukan karena dia kawin secara fisik ya, saudaraku. Karena yang disebut mempelai wanita itu adalah baik orang laki-laki ataupun wanita yang mendengar dan mentaati kata-kata Tuhan Yesus. Ini perhatikan baik-baik ya, dicerna. Yang disebut mempelai wanita itu bukan karena dia kawin secara fisik kemudian mengandung, tetapi saudaraku, karena yang disebut sebagai mempelai wanita di dalam Wahyu pasal ke-12 ayat 1 dan 2 itu terdiri dari wanita maupun laki-laki yang mendengar dan mentaati kata-kata Tuhan Yesus. Itulah yang disebut mempelai wanita di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Saudaraku, jadi mempelai wanita yang mengandung ini kalau dahulu Maria ya saudaraku, dia melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman ini kelahiran besar, kelahiran yang melibatkan orang banyak, kelahiran yang melibatkan gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru bumi, yang akan melahirkan manusia-manusia sempurna. Siapa mereka? Mereka adalah manusia yang ketaatannya menjadi sempurna. Dalam satu firman dikatakan, kalau ketaatanmu sudah menjadi sempurna, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Saudaraku, luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, untuk menjadi jemaat yang berkarakter anak laki-laki ini harus terlahir kembali. Terlahir kembali. Artinya hidupnya betul-betul harus baru. Kalau kelahiran pertama itu adalah kelahiran saudara melalui ibumu dan bapakmu. Itu kelahiran yang pertama. Selanjutnya yang disebut kelahiran baru yang akan membuat saudara itu nanti bisa mencapai karakter jemaat anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu adalah kalau saudara, hati saudara itu betul-betul nanti dibuahi oleh firman dan Roh Kudus secara sempurna. Ketaatan saudara sudah menjadi sempurna. Nah, ketika itulah nanti jemaat anak laki-laki di Wahyu pasal 12 yang kelima itu nanti terwujud. Sudah jadi kalau kelahiran pertama itu karena ya maaf ya, ini karena ulah bapak dan ibumu, itu kelahiran pertama. Saudara lahir di dalam daging itu, saudaraku, karena bapak dan ibumu. Lahirlah saudara. Saudara juga harus bersyukur kepada orang tuamu. Kemudian, saudaraku, kelahiran baru ini adalah lahirnya manusia yang benar-benar baru.
dan berkarakter surga. Kalau tadi kelahiran pertama tadi, saudara yang lahir dari hubungan laki-laki dan wanita yang berawal dari kenikmatan rasa, kenikmatan perasaan, saudaraku. Kemudian lahirlah saudara. Kemudian saudara disebut sebagai manusia darah daging. Selanjutnya yang disebut kelahiran baru itu adalah lahirnya saudara menjadi manusia baru yang sepenuhnya taat kepada firman. Kalau ketaatanmu sudah menjadi sempurna, maka nanti Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi. Saudara akan menjadi lahir baru, menjadi manusia baru, betul-betul baru. Saudaraku, karakter lama, karakter daging, karakter hawa nafsu, karakter buruk itu sudah menjadi hilang. Jadi saya ulangi, kalau kelahiran pertama itu ya lahirnya saudara dari ibu saudara masing-masing. Tetapi kelahiran baru itu adalah ketika saudara lahir menjadi manusia yang betul-betul berkarakter baru, berkarakter surga, dan jauh dari hawa nafsu. Sudah taat sempurna kepada firman Tuhan. Ini yang akan menjadi saudara nanti itu diangkat. Saudara taat kepada firman, itu yang akan membuat saudara itu ringan, diangkat harpazo. Saudara, tapi kalau saudara tidak taat kepada firman, itu ibarat seorang wanita yang tidak mau dimasuki oleh benih dari mempelai pria surga. Saudaraku, akibatnya ya tidak akan bisa menghasilkan buah-buah apa dalam hidupnya. Tetapi saudara, kalau saudara itu memasukkan firman, kemudian mempribadikan, melakukan firman, sehingga saudara menjadi manusia baru, saudara nanti akan bisa diangkat. Kalau ketaatanmu sudah menjadi sempurna, sudah sempurna taat kepada firman Tuhan, maka Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi. Sudah menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja di akhir zaman, yaitu orang-orang yang mencapai kesempurnaan di dalam ketaatannya kepada firman Tuhan. Nah, ini memang berat, memang susah, tetapi nanti akan terjadi. Bukan kekuatan kita, melalui kekuatan korban Kristus. Kita akan baca ini satu kisah, Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 8. Ini kisah Nikodemus, saudaraku. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Saudaraku, kalau orang itu tidak lahir kembali oleh firman, tabiatnya tidak diperbaharui oleh firman, dia baru lahir karena hubungan suami istri yang menimbulkan kenikmatan daging. Kelahiran saudara itu menimbulkan kenikmatan daging orang tua saudara. Itu buah daging, saudaraku. Ketika saudara lahir seperti itu, saudaraku, saudara akan memiliki kecenderungan untuk perbuatan-perbuatan daging juga. Tetapi ketika saudara mengenal Tuhan Yesus Kristus, saudara mentaati firman Tuhan, saudara akan menjadi manusia baru. Saudaraku, di sini dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini tentang kelahiran di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sebetulnya Tuhan mau menggambarkan itu, tapi Nikodemus ini enggak dong. Nikodemus itu padahal guru, di sini dikatakan ia adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wah, ini profesornya agama Yahudi, saudaraku. Ketika diterangkan mengenai kelahiran baru,
mengenai Wahyu pasal 12 ayat 5. Saudaraku, itu gak bisa paham. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika manusia itu harus lahir dari firman, dia harus taat sempurna kepada firman Tuhan, itu dia akan menjadi manusia baru yang tidak lagi dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh dosa dan lain sebagainya. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, ini jawaban yang sangat mudah dipahami saja ya, saudaraku, nggak usah saya terangkan. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Kalau seseorang itu tidak dilahirkan dari air itu menunjuk kepada firman, dan roh itu menunjuk kepada Roh Kudus. Kalau seseorang itu hidupnya tidak lahir baru oleh karena pimpinan firman dan Roh Kudus, dia hanya lahir sekali, lahir lewat kenikmatan seksual orang tuanya, kemudian lahirlah seorang anak. Saudaraku, kalau orang hanya lahir dari cara seperti itu saja, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan di sini, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kalau tidak disucikan dengan air dan roh, artinya orang itu tidak mentaati firman dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudaraku, sebab manusia kalau tidak diajar dengan firman dan Roh Kudus, tidak dibimbing oleh firman dan Roh Kudus, dia akan memiliki kecenderungan hawa nafsu. Seperti ketika dia dibuat, seperti ketika dia diproses lewat kenikmatan hawa nafsu, manusia itu jadinya, saudaraku. Saudara, bahkan juga saya juga, semuanya itu, saudaraku, itu diproses lewat kenikmatan hawa nafsu. Nah, saudaraku, manusia yang diproses dan jadi menjadi manusia ini lewat kenikmatan hawa nafsu ini tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga, karena sifatnya juga cenderung kepada sifat hawa nafsu. Tetapi ketika seseorang itu, saudaraku, oleh karena air, oleh karena firman, dan oleh karena Roh Kudus, hidupnya menjadi baru, dia lahir baru, hatinya diperbaharui. Saudaraku, ini artinya lahir baru, saudaraku. Maka dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan kalau ketaatannya kepada firman dan roh itu sudah menjadi sempurna, Wahyu 12 ayat 5 itu digenapi, harpazo terjadilah. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6 saya bacakan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Saudaraku, jadi kalau kita semua ini, saudaraku, saudara dan juga saya yang lahiriah, ini pertama kita ini dilahirkan dari daging, dari kenikmatan seksual orang tua kita, saudaraku. Kita itu dilahirkan dari kenikmatan seksual orang tua kita. Saudaraku, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kapan ketika roh itu, saudaraku, membuahi saudara? Ketika saudara taat kepada firman Tuhan, ketika saudara taat kepada Roh Kudus, itu yang membuat saudara itu menjadi manusia baru. Jadi meskipun seseorang itu, saudaraku, tua ataupun muda, kalau dia tidak taat dengan firman dan roh, dia tidak lahir baru. Hidupnya masih hidup dalam daging. Tapi kalau dia taat dengan air firman dan Roh Kudus, maka dia menjadi manusia baru. Ayat yang ke-7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Saudaraku, jadi
orang yang lahir dari roh itu, saudaraku, adalah orang yang taat kepada firman dan Roh Kudus, yang hatinya itu dibuka untuk menerima kebenaran firman dan Roh Kudus. Saudaraku, hatinya, telinganya dibuka, masuk ke dalam hatinya. Firman dan Roh Kudus itu menjadi bagian dalam hidupnya, mengubah hidupnya yang lama. Dia lahir menjadi manusia roh, karena yang sudah membuahi dia adalah roh. Tetapi kelahiran kita pertama, kita ini manusia darah daging, lahir karena hawa nafsu orang tua kita, karena kenikmatan seksual orang tua kita. Tetapi saudaraku, ketika saudara itu lahir menjadi manusia baru, itu saudara lahir karena kuasa Tuhan. Saudara lahir karena benih firman Tuhan, karena firman dan Roh Kudus yang membuat saudara memiliki sifat-sifat yang baik, benar, suci, kudus, dan akhirnya sempurna. Itu orang-orang yang nanti akan harpazo, saudaraku, yaitu ketika saudara nanti bisa taat kepada firman dan roh. Ketika ketaatanmu menjadi sempurna, maka Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu akan terjadi. Saudaraku, saat ini saya ngomong dalam ya, saudaraku, saudara tangkap dengan hikmat, kiranya saudara bisa mengerti. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan tadi, ini mengenai pengajaran anak laki-laki. Ini pengajaran kesempurnaan. Pengajaran mempelai juga pengajaran kesempurnaan, hanya beda waktu. Kalau anak laki-laki ini, saudaraku, ini diangkat lebih dulu, yaitu 1260 hari sebelum yang diungsikan itu diangkat. Saudaraku, jadi ada selisih waktu 1260 hari. Dan seperti apa supaya saudara itu bisa mencapai karakter anak laki-laki? Sudah saya jabarkan tadi. Kalau saudara lahir baru, saudara taat sempurna kepada firman dan Roh Kudus, pada saat itulah saudara menjadi manusia baru, lahir baru. Meskipun saudara badanmu sudah sepuh, sudah tua, rambutmu sudah memutih, tidak mustahil loh saudaraku, kulitmu yang keriput tuh sama Tuhan diubahkan menjadi berseri-seri kembali. Saudara, Tuhan itu sangat ajaib, luar biasa. Menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri saudara itu bisa. Mungkin ususmu bocor, itu bisa Tuhan sembuhkan. Jantungmu bocor, Tuhan sembuhkan juga bisa. Saudaraku, penting saudara itu taat sempurna kepada firman. Saudara mengalami stroke, mengalami penyakit apapun, saudaraku, dan Tuhan itu yang bikin badan saudara. Karena saudara ini dulunya memang manusia darah dan daging yang penuh hawa nafsu. Kita ini jadi karena hawa nafsu dahulunya, saudaraku. Tetapi kalau kita taat kepada firman, maka badan saudara itu akan diperbaiki oleh Tuhan. Ya, saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.